Salam, selamat malam teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini saya rindu supaya teman-teman bisa menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan sharing pada malam hari ini dengan judul Pergaulan yang Benar. Nasnya kita bisa buka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Di sana dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, teman-teman yang saya kasihi, malam hari ini saya ingin mengantar kita, membawa kita untuk belajar dari salah satu tokoh, yaitu Daud. Daud pada masa mudanya adalah seorang yang tidak memiliki banyak waktu untuk bergaul dengan banyak orang. Sebagian masa mudanya dihabiskan untuk menggembalakan kambing domba di daerah Bethlehem, Yehuda. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel ayat 16-11 ya. Bahkan yang kedua, masa mudanya ia menjadi pelayan Saul dalam 1 Samuel 16 ayat 21. Dan Daud juga di masa mudanya ia menjadi pelayan bagi saudara-saudara. Pasal 17 ayat 17 sampai 20 ya. Daud bisa dianggap orang muda yang kuper ya, atau bisa dikatakan kurang pergaulan dan bisa dijauhi oleh orang lain. Nah, apakah teman-teman hari ini seperti itu, mengalami situasi seperti ini? Malam hari ini kita mau belajar lebih dalam. Tapi ada sesuatu hal yang indah dalam kehidupan Daud, yaitu sekalipun Daud kurang pergaulan sama manusia, sesama manusia, namun ia bergaul dengan Allah. Pekerjaannya boleh merampas waktunya untuk bergaul dengan orang lain, tapi sedikit pun tidak bisa merampas waktunya untuk bergaul dengan Allah ya. Ini sangat luar biasa. Inilah yang membuat Daud berbeda dengan saudara-saudaranya, yang membuat dia berhasil. Manusia diciptakan tentu dengan satu tujuan, yaitu supaya kita teman-teman bisa bergaul dengan pencipta kita. Malam hari ini, apa keuntungan bergaul dengan Allah? Yang pertama, ketika kita bergaul dengan Allah, kita pasti mengenal Allah. Daud mengenal Allah dengan baik, sekalipun tidak sempurna. Daud menyediakan waktu baginya untuk bergaul dengan Allah. Tidak ada alasan apapun bagi Daud untuk tidak bergaul dengan Allah. Contoh, saat Daud menggembalakan kambing domba, dia mengenal Allah sebagai gembala yang baik, di mana ada ungkapan Daud di dalam Mazmur 23. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Saat kita bergaul dengan Allah, kita dapat mengenal Dia. Tatkala kita mengenal Dia, kita dapat mengerti keinginan dan kerinduan di dalam hati kita. Dalam Mazmur 25 ayat 14. Yang kedua, teman-teman, apa keuntungan bergaul dengan Allah? Keuntungan kita bergaul dengan Allah adalah kita dapat bertahan dan menang di dalam ujian. Daud menghadapi tantangan iman ya, ketika ia harus berhadapan dengan Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 34-37 ya. Orang yang selalu bergaul dengan Tuhan akan kuat menghadapi tantangan. Dia tidak gampang kecewa, dia tidak gampang putus asa atau menyerah. Dia akan melawan arus kalau itu untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Orang yang selalu bergaul dengan Tuhan mengetahui cara yang tepat untuk keluar dari persoalan. Nah, ini teman-teman perlu tahu bahwa orang yang selalu bergaul dengan Tuhan akan mengetahui cara yang tepat untuk keluar dari persoalan. Nah, yang ketiga teman-teman, apa keuntungan kita bergaul dengan Allah? Adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Amsal 13:20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang berbal menjadi malang. Artinya apa teman-teman? Ketika kita bergaul dengan Allah, kita akan semakin mencerminkan karakter Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Daud ketika masa mudanya, dia tidak membuang banyak waktunya untuk hal yang tidak berguna, namun dia melakukan bagian-bagiannya yang telah dipercayakan untuk dia lakukan. Ketika ia percaya dengan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang telah dipercayakan kepadanya untuk mengemban tugasnya, Daud dipakai Allah secara luar biasa. Kiranya teman-teman di hari-hari ini kita melihat bahwa tidak sedikit generasi muda kita yang mengikuti arus pergolakan dunia yang semakin maju, semakin berkembang. Saya rindu agar setiap teman-teman dimanapun kita berada, kita harus bisa terus meneguhkan iman percaya kita. Mari kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan.
Kita perlu mengakui bahwa tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita tidak berarti apa-apa. Kiranya malam hari ini kita belajar dari Daud. 3 hal ketika di usia masa muda kita, ya saya dan teman-teman dimanapun teman-teman berada, ada 3 hal yang kita dapat keuntungan ketika kita bergaul dengan Allah, yaitu kita dapat mengenal, kita dapat bertahan dan menang dalam ujian, dan kita semakin serupa dengan Kristus. Kiranya ini menjadi berkat untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.